علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وضربه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف حفظه الله ورعاه ومتعنا بطول حياته في الدارين آمين رضي الله عنكم. الفصل الثاني في الحث على مجالسة الأولياء وصحبة الصالحين. Pasal yang kedua berkenaan dengan anjuran atas duduk bareng dengan para wali dan bersahabat dengan orang-orang soleh. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, Abdullah bin Abbas ini berkata, qultu ya Rasulullah, ayyu julasaina khair? Qala man dzakarakum billahi ru'yatuh wa zada fi ilmikum mantiquh wa dzakarakum bil akhirati ilmuh. Ibnu Abbas mengatakan, untuk aku pernah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu julasaina khair? Siapakah di antara teman duduk kami itu yang baik? Siapa kira-kira teman duduk yang baik itu di antara kami, ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, man dzakarakum billahi ru'yatuh. Dia adalah orang yang mengingatkan kamu dengan Allah ketika memandangnya. Wa zadakum fi ilmikum mantiqun, dan menambahkan dalam pengetahuan kamu mantiquhu, ucapannya. Wa dzakarakum bil akhirati ilmu, dan dapat mengingatkan kalian dengan akhirat, ilmunya. Dialah teman duduk yang baik. Cari orang yang memiliki tiga sifat ini, maka kamu akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Orang yang ketika wajahnya itu dipandang, maka akan mengingatkan kita kepada Allah. Wajah orang soleh, wajah para wali itu apabila dipandangi, maka akan mengingatkan kita kepada Allah. Terkadang kita sholat, tetapi lalai, tidak mengingat Allah. Baca Al-Quran, mulutnya baca fasih, tetapi kadang hatinya lalai, tidak ingat bahwa yang dibacanya itu adalah kalam Allah. Bisa saja seperti itu. Namun ketika kita memandang wajah kekasihnya, walinya, itu akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang selama ini sholat, puasa, baca Quran, zikir, tetapi dia lupa bahwa dia juga banyak melakukan dosa-dosa dan belum bertobat darinya. Tetapi ketika kita duduk menghadap seorang wali, orang yang soleh, tiba-tiba muncul di dalam hati perasaan malu. Malu karena banyak dosa, malu karena tidak rajin beribadah kepada Allah. Perasaan seperti ini kadang-kadang tidak pernah terlintas di hati kita. Ada yang berbulan-bulan tidak pernah merasa banyak dosa. Ada yang bahkan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun dia hidup tidak pernah merasa banyak dosa dan tidak pernah merasa malu. Tetapi begitu duduk berhadapan dengan orang soleh, tiba-tiba dia tersipu, tiba-tiba dia malu, merasa banyak dosa, merasa banyak kekurangan. Itu kenapa? Karena orang soleh tadi wajahnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasa malu yang muncul di hati kita itu pengaruh karena memandang kepada wajahnya. Sehingga Ja'far bin Sulaiman berkata, kata dia, apabila aku merasakan keras di dalam hati, maka aku pergi mendatangi guruku Muhammad bin Wasir. Apabila aku memandang wajah Muhammad bin Wasir, fa idza nadartu ila wajhi Muhammad bin Wasir wa iqbalihi ila ta'ah, raja'a alayya nashati wa amiltu bihi usbu'an. Dia bilang, ketika aku datangi guruku Muhammad bin Wasir dan aku pandangi wajahnya dan bagaimana ia melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah, detik itu juga semangatku kembali ke dalam hatiku dan hilang rasa malas. Itu aku dapat melakukan amal kebaikan selama 1 minggu, hanya sekali memandang wajah Muhammad bin Wasir. Itulah pengaruh wajah para sholihin dan aulia, mengingatkan kita kepada Allah, artinya membuat kita teringat dosa-dosa dan menambahkan di dalam hati semangat untuk dapat berbuat taat, semangat untuk beribadah kepada Allah, dan semangat untuk bertobat daripada dosa-dosa dan kesalahan. Itu pengaruh memandang wajah mereka. Dan cari pula orang yang ilmu, yang pembicaraannya itu, perkataannya itu menambahkan ilmu pengetahuan kepada kita. Kalau dia bicara tentang hukum. Dia kasih tahu kepada kita mana yang halal kemudian boleh kita kerjakan, dan mana yang haram lalu wajib kita jauhkan. Dia akan kasih tahu kepada kita di saat kita keliru di dalam melakukan amal ketaatan. Di saat kita salah dalam membaca Al-Quran, dia akan benarkan bacaan kita yang salah itu. Di saat kita keliru di dalam membaca doa, dia akan benarkan kekeliruan kita itu. Di saat kita salah ketika melaksanakan rukun-rukun sholat, entah itu ruku atau sujud, maka dia akan benarkan tentang bagaimana ruku yang sebenarnya dan bagaimana sujud yang betul. Ucapannya itu ilmu, sehingga kita yang jahil, kita yang bodoh, ketika duduk bersamanya menjadi alim. Cari orang seperti itu. Dan yang ketiga, ilmunya itu mengingatkan kamu kepada akhirat. Ilmunya itu menggugah hatimu untuk lebih berminat kepada akhirat ketimbang dunia. Cari yang seperti itu. Kalau dia bicara, kita yang tadinya lupa dengan maut, lupa dengan kehidupan akhirat, jadi ingat. Itu yang dicari. Ilmunya mengingatkan kita kepada akhirat, bukan mengingatkan kita kepada lucu, bukan yang membuat kita tertawa terbahak-bahak. Bukan itu yang dicari. Kita cari guru itu yang ilmunya mengingatkan kita kepada akhirat. Wah, saya nggak mau undang ustadz itu, saya nggak mau undang habib itu. Kenapa? Tegang kalau ceramah. Nah, kalau ustadz itu saya senang. Kenapa? Karena lucu. Wah, asyik kalau dia ceramah. Kalau mau lucu-lucuan, nggak usah membentuk majelis ilmu, nggak usah mengadakan acara tabligh akbar atau hari besar Islam. Salah alamat kan? Kalau mau lucu-lucuan, penting sekalian undang Madihin, Lutralala, iya, itu pasti itu. Memang tujuan mereka untuk menyampaikan lelucon agar pendengarnya tertawa. Tapi kalau kamu bosan, tidak senang ketika ada ulama menyampaikan lurus sebagaimana dulu Rasulullah SAW menyampaikan agama kepada para sahabat, kamu tidak senang, berarti ada sesuatu di dalam hatimu. Berarti kamu tidak cocok dengan para sahabat dahulu. Itu para sahabat dari saking senangnya mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah, faka'anna ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan ada burung yang hinggap di kepala mereka. Artinya apa? Ketika mendengar Rasulullah menyampaikan agama, mereka tenang,
kemudian mereka fokus dan tidak bergerak karena asyik menikmati ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka tetap istiqomah, lurus, tegak, tegak menghadap kepada Nabi, seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung. Bagaimana kita jika seandainya ada burung hinggap di kepala kita, agar burung itu tidak terbang? Tentunya kita akan menjaga sikap supaya burung itu tetap di kepala kita, tenang, tenteram. Begitu para sahabatnya, tidak ada gah-gah. Gah-gah itu tertawa terbahak-bahak. Untung bukan mazhab Malik. Coba kalau pian mazhab Maliki tertawa terbahak-bahak, mana untungnya? Iya. Makanya di dalam mazhab Asy-Syafi'i, jika kita tertawa terbahak-bahak, sunat untuk memperbarui wudu. Karena dalam mazhab Malik, tertawa terbahak-bahak itu batal wudu. Berarti nggak bagus itu. Maaf, buang angin membatalkan wudu, kentut batalkan wudu, tertawa terbahak-bahak batalkan wudu. Berarti tertawa terbahak-bahak itu kayak kentut dalam mazhab Malik. Senang kan yang suka terbahak-bahak itu? Bangga, dekat dengan dia, bangga. Wow, senang, dipajang fotonya. Saya dekat dengan dia. Dengan siapa? Yang membuat kamu tertawa terbahak-bahak tadi? Membuat kamu seperti kentut tadi? Dalam mazhab Malik begitu. Tertawa terbahak-bahak batalkan wudu. Kentut juga batalkan wudu. Tertawa terbahak-bahak kayak kentut. Hati-hati. Jadi cari yang ucapannya itu menambahkan ilmu, pengetahuan kepada kalian yang asalnya tidak tahu, kamu jadi tahu, dan mengingatkan kalian kepada akhirat, dan memandang wajahnya itu mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait nafa'allahu bih. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait nafa'allahu bih. Semoga Allah berikan kemanfaatan kepada kita dengan berkat beliau. Al-khairu wasyarru madriyun fil insan. Kebaikan dan keburukan itu sudah tertanamkan dalam tabiat manusia. Manusia itu memang sudah majbur, sudah diciptakan secara insting, secara tabiat memiliki sifat baik dan memiliki sifat buruk. Jadi unsur kebaikan dan unsur keburukan itu ada pada manusia. Wala yadhharu illa bi mukhalaqatihi li ghairihi, dan tidak akan nampak unsur baik ataupun unsur buruk itu kecuali bi mukhalaqatihi li ghairihi, dengan berbaurnya dia kepada orang lain. Nampak baik atau buruk pada sikap dan tabiat seseorang itu di saat dia bergaul dengan orang lain. Fa'in khalaqal akhyara dhahara minhu fi'lul khair. Maka jika ia bergaul dengan orang-orang baik, maka akan nampak darinya fi'lul khair, perbuatan baik. Wa'in khalaqal asyrar dhahara minhu fi'lul syarr. Dan jika ia bergaul dengan orang-orang asyrar, jahat, tidak baik, dhahara minhu fi'lul syarr, maka akan nampak pula dari dia perbuatan jahat, perbuatan buruk. Jadi dua sinyal yang ada di dalam hati kita itu, baik dan buruk, itu bisa nampak tergantung kepada siapa kita bergaul. Jika kita terus bergaul bersama orang-orang baik yang wajahnya mengingatkan kita kepada Allah, ucapannya menambahkan ilmu pengetahuan kepada kita yang tidak tahu ini, kemudian ilmunya mengingatkan kita kepada akhirat, maka sinyal yang baik itu akan terus bertambah, sehingga sinyal buruk itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi jikalau kita memilih bergaul dengan orang-orang jahat, orang-orang yang tidak tahu menahu tentang agama, cuek, dia biasa-biasa saja dengan kebodohannya itu, seolah-olah dia sudah selamat di akhirat nanti, sehingga enggan untuk menuntut ilmu pengetahuan, padahal ilmu itu wajib dituntut. Lalu dia bergaul dengan orang tersebut, maka sinyal yang buruk itu akan terus bertambah, sehingga justru malah sinyal yang baik tadi bisa
redup dan hilang. Nauzubillah min dzalik. Beras itu tergantung campuran air. Kalau beras itu dimasak tapi airnya banyak, dia jadi bubur. Tapi kalau beras itu dimasak dan airnya cukup, dia akan jadi nasi. Tergantung campurannya. Jika beras dicampur dengan air yang banyak, jadi bubur. Tapi kalau dicampur dengan air yang sedikit, jadi nasi. Jadi di beras itu ada dua unsur, unsur bubur dan unsur nasi. Tergantung bagaimana kita mencampurnya. Begitu juga kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia itu bisa nampak tergantung dengan siapa dia berbaur. Jikalau dia bergaul dan berbaur dengan orang yang baik, maka unsur kebaikan itu yang akan timbul nanti. Yang buruk ini hilang. Tapi jika ia bergaul dengan orang yang tidak baik, dengan asyrar, orang-orang yang jahat, maka unsur kejahatan ini nanti yang akan nampak dan yang baik itu akan hilang. Nauzubillah min dzalik. Faqala Syekhul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan berkata Syekh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, "I'lam anna mukhalatata ahli al-khair mujalasatuhum tazra'u fil qalbi mahabbatal khair wa tu'inu 'ala al-'amali bih." Ketahuilah bahwasanya bergaul dengan orang-orang baik serta duduk bersama mereka, tazra'u akan menanamkan fil qalbi, di dalam hati, mahabbatal khair, rasa cinta kepada kebaikan, wa tu'inu 'ala al-'amali bih, dan akan membantu atas mengamalkan kebaikan itu. Tadrisu fil qalbi hubba syarr wal amal. Sebagaimana bergaul dengan orang-orang jahat serta duduk bareng dengan mereka itu dapat menanamkan fil qalbi, di dalam hati, hubba syarr, rasa cinta kepada keburukan, wal amal bih, dan akan mengamalkan keburukan tadi. Itu adalah dampak daripada bergaul dengan orang-orang buruk. Akan menanamkan di dalam hati keburukan pula, dan bukan hanya ingin melakukan keburukan saja, bahkan wal amal bih, akan membuat kita suka melakukan keburukan tadi. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita bergaul dengan orang baik. Orang ini baik, kita berteman dengan dia. Ketika dia akan menghadiri pengajian misalnya, malam ini ada majelis malam Senin di Wadahatul Mustafa misalnya, maka karena dia teman kita, dia orang baik, mau nggak mau kita ikut, karena kita nggak enak kalau nggak ikut diajak sama dia. Jadi pertama-tama mungkin karena rasa tidak enak yang membuat kita ikut bersamanya hadir ke majelis tersebut. Akhirnya apa? Kita ikut. Karena sering diajak sama dia, gak enak kalau nggak ikut kan. Akhirnya kita ikut. Ternyata begitu sampai di majelis, mungkin pertama kali masuk kita rasanya tuh malu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seakan-akan orang itu melihat kita semua. Padahal nggak ada, intinya aja begitu. Ya, orang yang baru hadir majelis kadang-kadang perasaannya begitu. Seakan-akan yang di samping ini melihatin dia, di situ melihat, padahal nggak ada yang kayak gitu. Intinya aja perasaan seperti itu. Akhirnya apa? Oh, ternyata majelis taklim itu asyik ya. Oh, ternyata banyak ilmu yang bermanfaat disampaikan. Akhirnya kamu akan terus menghadiri majelis. Berkat siapa? Berkat teman baik kamu tadi. Sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang yang tidak baik, dengan orang yang buruk, tingkah laku, akhlak dan perbuatannya, maka ketika suatu saat ada acara orkesan, karaokean, dia akan mengajak kita. Mungkin untuk acara yang pertama kita bisa menolak, maaf saya lagi sibuk. Nanti ada lagi acara orkesan karaokean, diajaknya lagi kita masih bisa menolak. Tapi kalau sudah keseringan, perasaan tidak enak itu pasti ada dalam hati. Memang begitu manusia tabiatnya. Akhirnya apa?
Jika beli rancang ubawai kada hakon harus umpat. Kenapa gerak? Aja sudah, barang aja aku umpat akhirnya. Itulah mendengarkan karaoke, mendengarkan orkes. Dengarkan orang yang nyanyi-nyanyi di atas panggung. Iya, gak karuan, wanita-wanita yang membuka aurat dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Dia yang tadinya benci dengan maksiat dan kemungkaran tiba-tiba berubah menjadi senang karena temannya tadi itu yang tadinya. Dari itu inilah teman yang baik dan biasakan duduk bersama mereka, itu akan menanamkan dalam hati cinta kepada kebaikan dan akan membantu kita untuk dapat mengamalkannya. Dan jauhi persahabatan, pergaulan dengan orang-orang jahat, tidak baik. Maka itu akan menanamkan di dalam hati kita, kalau bersahabat dengan mereka, cinta kepada keburukan itu dan mengamalkannya nantinya. Na'udzubillah. Wa aidan, dan pula kata Imam Haddad, man khalaqa qauman, barang siapa yang bergaul dengan satu golongan, wa asyarahum, dan berumuasyarah dengan mereka, yaitu bergaul dan berbaur dengan mereka, ahabbahum daruratan, pasti orang ini akan mencintai mereka, daruratan, pasti, tidak mungkin tidak, pasti. Kalau kita tidak suka sama orang tapi sering bergaul dengan dia, akhirnya kita jadi suka. Salam akanu akhyar amkaifaran, baik itu orang tadi adalah orang-orang baik atau golongan tadi adalah golongan orang-orang jahat. Kalau keseringan duduk bareng, bergaul bersama mereka yang tadinya tidak suka, kita akan jadi suka. Wal mar'u ma'a man ahabba fid dunya wal akhirah, dan seseorang itu pasti akan bersama orang yang dicintainya di dunia dan di akhirat. Begitu kelak. Bukan hanya di dunia, di akhirat juga. Jadi kebiasaan kita kepada sesuatu yang tidak kita sukai itu akan menjadi kita suka kepada sesuatu itu, baik atau buruk. Ada orang baru masuk pondok, makanannya tahu tempe 2 kali. Awal mula mungkin dia tidak betah, karena di rumah biasa makan daging, di rumah biasa makan telur dadar pakai kecap, enak. Ya, begitu sampai ke pondok pesantren, telur dadar pakai kecap tadi nggak ada lagi, daging dan ayam goreng tadi nggak ada lagi, yang ada ayam laut, ikan kering, yang ada sapat, tahu tempe. Mungkin dia tidak betah, tidak suka, tidak selera. Awalnya begitu, akhirnya hari kedua, hari ketiga, seminggu, sebulan, akhirnya umpan 2, makan tahu, makan tempe, makan 2 kali. Kenapa? Karena keseringan. Itu adalah makanan jasmani. Begitu pula makanan rohani. Kalau kita sering duduk bersama orang-orang baik, awal pula mungkin kita tidak senang dengan kebaikan itu, lantaran kita tidak mengetahuinya. Karena manusia itu selalu memusuhi sesuatu yang tidak dia ketahui. Akhirnya dia akan terbiasa dan senang, kemudian dia pun suka dengan kebaikan itu. Sebaliknya, jika kita sering berteman dengan orang jahat yang melakukan keburukan, kita asal mula benci dan tidak senang dengan kejahatan dan keburukan itu, tapi karena keseringan bergaul dengan mereka, kita yang tadinya tidak suka dengan khamr, minuman keras, sekarang jadi suka. Karena apa? Karena salah memilih teman bergaul. Tanya aja kepada para pecandu minuman keras itu, awal mula dia menjadi pecandu itu apakah langsung senang dengan minuman kerasnya? Pasti dia menjawab tidak. Terus kenapa tiba-tiba kamu jadi senang dengan minuman keras? Pasti jawabannya adalah karena teman, karena pergaulan. Temannya suka merebut minuman keras, dia tidak suka dengan minuman keras. Karena secara fitrah insaniyah, secara insting, tabiat manusia itu membenci seperti minuman keras. Tapi karena dia suka bergaul dengan pecandu minuman keras, akhirnya si pecandu minuman keras tadi mengajaknya untuk minum. Ayo minum. Pertama dia mungkin menolak, enggak, kamu aja yang minum, saya tidak bisa, biasa. Hari pertama, hari kedua, hari berikutnya, lagi-lagi perasaan tidak enak itu muncul di hati. Karena manusia sifatnya begitu, kerancangan ditawari, akhirnya mau juga. Akhirnya barang aja ikan banyak orang tawar, sudah setengah gelas saja tuang, setengah gelas minum aja. Iya, akhirnya apa? Segelas, akhirnya sebotol nggak cukup. Alhamdulillah. Itu asal mula
Kenapa pecandu minuman keras jadi pecandu minuman keras? Kias yang lainnya, narkoba kok bisa menjadi pecandu sabu-sabu? Dulu jangankan sabu-sabu, melihat haramnya aja nggak pernah. Iya, cuma lihat di TV. Tapi karena bergaul dengan pecandu sabu-sabu tadi, akhirnya apa? Ditawari sedikit, dicoba-coba, mulai asyik, mulai senang, akhirnya dia pun jadi pecandu berat. Lalu bentar-bentar. Akibat apa? Bergaul dengan pecandu narkoba. Itulah kuatnya pengaruh pergaulan. Hati-hati. Dulu nggak tahu istilah judi online. Apa itu judi online? Online. Apa online? Wah, dikasih tahu sama teman. Sini, mana HP kamu? Nih, ada datanya nggak? Data apa? Wah, nggak tahu sama data kamu. Ketinggalan. Sini saya ajari. Dilajari yang dari mulai mendaftarkan data, kemudian dapat, kemudian di-downloadkannya aplikasi ini, tulis nih di sini tulis namanya ini. Nah, nanti kamu download, di-download terus diajarkan caranya begini sampai dia akhirnya bisa. Akhirnya dia ketularan judi online. Umpat juga main judi online. Wah, ini judinya canggih online. Ya, kalau dulu orang main judi sembunyi-sembunyi, ada nang di padang sabar, ada nang di sawah, sampai-sampai pas lagi sedang razia polisi datang buka drama. Ada nang sampai tercampur di lumpur, ya? Ada nang lari sampai jatuh terbirit-birit. Takutan. Sekarang judinya canggih, gak usah di padang sabar, di dalam kamar sendirian pakai AC lagi. Tek bisa main judi sekarang. Alhamdulillah, ngeri zaman ini, ngeri zaman sekarang. Oleh karena itu, jaga anak-anak kita, jaga perhatikan hati mereka. Jangan-jangan anak kita sudah terpengaruh dengan mereka, atau jangan-jangan sudah kecanduan dengan itu. Alhamdulillah, HP itu ada manfaatnya, ada mudaratnya. Dulu guru kita Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh ditanya tentang internet, tanya tentang elektronik, itu hukumnya apa sih? Kata Habib Ali Masyhur, hukumnya tergantung orang. Kalau orang yang menggunakan untuk keburukan, ya itu haram. Tapi kalau orang yang menggunakan untuk manfaat, bagus. Sama kata beliau mengkias seperti pedang. Kalau pedang jatuh ke tangan perampok, maka dia akan menggunakannya untuk menyamun perampok orang lain. Tapi kalau pedang jatuh ke tangan mujahid, maka dia akan gunakan untuk berjuang membela agama Allah, jihad fisabilillah. Jadi begitu, tergantung orangnya. Oleh karena itu, kita harus pintar, harus cerdas. Jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal yang semacam ini. Anak kita perhatikan pergaulannya, lihat HP-nya. Jangan-jangan dia ikut-ikutan dengan orang sekarang ini. Karena apa? Almarhum ma'aman habba, seseorang itu bersama yang dicintai. Di dunia, ya pasti di dunia ini kan kita pasti akan bersama orang yang kita cintai, yang kita sukai, yang kita senangi. Ya, kalau kita cinta, senang dengan ulama, kita akan dekati dia, kita akan duduk bersama mereka. Tapi kalau kita cinta dengan olahragawan, kita akan duduk dan bersama dengan olahragawan itu. Kita cinta dengan petani karena dia ahli dalam berkebun, maka kita senang duduk bareng bersama dia. Begitu seterusnya. Orang itu pasti akan senang bersama yang dicintainya di dunia dan fil akhirat, kata mereka, di akhirat juga. Jadi kecintaan kita itu yang membuat kita akan duduk bareng bersama orang yang kita cintai. Karena sepemikiran ya dengan dia, karena mungkin satu hobi dengan dia, itu yang membuat kita cinta dan senang bergaul dengan orang tersebut. Dan ini akan terus bersambung sampai akhirat. Jadi pilih betul-betul sahabat kita itu, temani mereka. Apalagi kalau kita sudah mendapati yang memiliki tiga hal ini, wajahnya mengingatkan kita kepada Allah, ilmunya mengingatkan kita kepada akhirat, ucapannya menambahkan pengetahuan terhadap kita yang tidak pintar ini atau kita yang bodoh ini, jadi berpengetahuan dengan ucapannya, nasihatnya, dan ilmu yang diajarkannya kepada kita. Itulah keuntungan ketika dekat dengan mereka. Kalau sudah seperti ini, ingat sama Allah, ingat akhirat, pengetahuan bertambah, untung kita. Untung begitu para sahabat ketika mendekati Nabi Muhammad SAW, itu
yaitu kaum Ansar ketika mengadakan Bai'atul Aqabah. Itu kaum Ansar pertama kali mengadakan Bai'atul Aqabah bersama Rasulullah SAW. Setelah dibaiat oleh Nabi, mereka bertanya, wa ma lana in bay'naka ya Rasulullah, apa yang akan kami dapat kalau kami membaiatmu wahai Rasulullah? Dapat apa kami kalau kami membaiatmu nanti? Fatabassam, Rasulullah tersenyum, lalu berkata, ridwanullahi ta'ala wal jannah. Kalau kalian membaiatku, berjanji untuk membela Allah dan Rasulnya, berjanji untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, berjanji untuk menjauhi kesyirikan, berbaiat seperti itu, kalian akan mendapatkan ridho Allah dan surga. Mendengar itu para sahabat langsung mengatakan, ubsut jadaka ya Rasulullah, hulurkan tanganmu wahai Rasulullah. Fabaya'uh, maka semua sahabat Ansar di Bukit Aqabah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun mendapat keridhaan Allah dan surga. Saat ini para sahabat yang membaiat Nabi tersenyum bahagia karena mereka mendapat keridhaan Allah. Begitulah seterusnya para pewaris para nabi. Jika kalian dekat dengan mereka, kalian akan mendapatkan ridho Allah dan jannah insyaallah. Karena al-ulama warathatul anbiya. Ya, kalau kamu dekat dengan ulama, ya itu yang kamu dapat. Gak dapat duit, gak dapat pangkat, gak dapat kekuasaan. Jadi kalau mau dekat dengan ulama, jangan cari duit. Buat apa saya dekat-dekat sama ustaz itu, sama guru itu, sama guru, ada jadi duit jual. Emang mereka orang kaya apa? Kita dekat dengan mereka bukan untuk cari duit, bukan untuk cari jabatan. Nih kalau anak calon bapak, dia benar kucing menggisang-gisang awak pas kita mengikuti iwak. Para kena mau sudah apa berjauh, kena mau parak pula, ada super mah. Kalau mau dekat dengan ulama jangan cari uang, gak ada uang. Ulama itu bukan orang kaya. Kalau mau ingin dapat bakat jangan dekat ulama. Mau dapat jabatan jangan dekat ulama, salah alamat kamu. Kalau mau dapat uang dekat orang kaya sana. Ya. Tapi kalau kamu ingin mendapatkan ridho Allah, kalau kamu ingin mendapatkan surga kelak di akhirat, kalau kamu ingin mendapatkan ilmu, kalau kamu ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, inilah alamatnya. Dekati ulama. Begitu. Jadi ulama tidak akan ngasih kamu uang, ulama tidak akan ngasih kamu jabatan atau pangkat. Nah, ulama akan ngasih kamu ilmu. Dengannya engkau akan terbimbing, terhindar dari kesesatan. Itulah keuntungan dekat dengan mereka. Maka dari itu ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat Ansar yang membaiat beliau di kala itu, apa yang kami dapat kalau kami membaiatmu ya Rasulullah? Nabi tidak mengatakan duit, tidak mengatakan jabatan, tidak mengatakan kekuasaan. Ridwanullahi ta'ala wal jannah. Kalian akan mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala dan surga. Langsung mereka mengatakan, ubsut jadaka ya Rasulullah, ulurkan tanganmu ya Rasulullah. Mereka pun membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu niat kita ketika mendekati ulama, niat agar dapat ilmu dari mereka dan agar mendapat keridhaan Allah dan agar mendapatkan surga kelak. Berkumpul bersama mereka dan berkumpul bersama imam mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keuntungan kita jika mendekat dengan mereka para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai para pecinta ulama, pecinta para saleh dan pecinta para aulia dan salihin. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah bi khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.